Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Misalnya A, O, B. Titik sudutnya kan di O. Nah, ini namanya sudut pusat. Kemudian sudut keliling. Misalnya A, C, B. Titik sudutnya di C. Nah, berada di keliling lingkaran. Maka ACB disebut sebagai sudut keliling. Tuh. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jika menghadap busur yang sama, besarnya sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Atau dibalik, sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat, tapi dengan catatan menghadap busur yang sama. Yang kedua, jika menghadap busur yang sama juga, besarnya sudut keliling itu pasti sama. Terakhir, jika menghadap diameter, besarnya sudut keliling itu pasti 90 derajat. Oke, lihat nih. Sudut AOD. AOD itu kan sudut pusat nih. Menghadap ke busur AD ya. Nah, AOD menghadap ke busur AD. ABD keliling. Menghadap ke busur AD juga. Kemudian ACD, ini sudut keliling juga. Menghadap ke busur AD juga. Oke, ketiga sudut ini sama-sama menghadap busur AD. Maka ini berlaku nih. Kalau di sini 10 derajat, ini udah pasti 20. Kalau di sini 20, di sini udah pasti 40. Kalau di sini 100, ya di sini setengahnya berapa? 50. Kenapa? Karena AD, ABD dan AOD itu menghadap busur yang sama. Itu, di mana ABD itu keliling dan AOD itu sudut pusat. Kemudian perhatikan juga, kalau misalkan ABD itu kan keliling ya tadi, menghadap AD. ACD keliling juga, menghadap busur AD juga. Maka ini sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka berlaku, kalau di sini 10 ya di sini udah otomatis 10. Di sini 50 ya di sini 50 gitu. Berikutnya, ini dari ketiga sudut ini, sudut P, sudut Q, dan sudut R itu sama-sama sudut keliling. Yang mana yang menghadap diameter? Sudut P itu menghadapnya ke sini, bukan. Sudut R menghadapnya ke sini, bukan diameter. Nah, sudut Q menghadap ke diameter. Maka besarnya sudut Q bisa dipastikan 90 derajat. PQR nih sudutnya. Kenapa? Karena dia menghadap ke diameter. Oke, ini 90 derajat pasti ya. Kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika ACB 35, ACB, nah sudut keliling nih, 35, menghadap busur AB. Pertanyaannya berapakah AOB, berapakah ADB? AOB berapa? AOB pusat menghadap busur AB juga. ADB-nya keliling, menghadap busur AB juga. Oke, gampang nih. AOB kan pusat menghadap busur AB. Ya udah berarti 2 kalinya dari ini tadi. Ininya 35, ya udah berarti ini 35 kali 2. Atau 2 kali 35 berapa? 70. Kenapa dikalikan 2? Karena dia menghadap busur yang sama. Oke. Tadi ini 35. Ini ya. Ini berapa? Oke, karena sama-sama menghadap busur AB, ini sama-sama sudut keliling ya berarti sama. 35 juga. ADB sama dengan ACB. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama. Sama-sama sudut keliling. Lanjut. Nomor 2. Ini ada sebuah segitiga. Pertanyaannya, berapa sudut A? Lihat A menghadap diameter enggak nih? Iya, ya udah, besar sudut A udah pasti 90 derajat. Karena menghadap diameter. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Sudut C berapa katanya? Sudut B-nya 60. Ini tadi udah ketahuan kan 90. Dalam segitiga apapun, jumlah sudut itu pasti selalu 180 totalnya. Ini sama ini. Oke, karena ini tadi 60, ini 90, total udah berapa? Udah 150. Karena dalam segitiga itu harus 180, tinggal kurangnya aja. Terus 50 ke 180 kurangnya 30 kan? Nah, itu logikanya. Oke, kalau pakai cara gini. Sudut C sama dengan, ya tinggal 180 aja dikurangi sudut A tambah sudut B. 180 dikurang sudut A tambah sudut B. Kenapa 180? Tadi karena jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180. Oke, sudut A-nya tadi 90 karena menghadap diameter. Sudut B-nya udah ada di data. Dijumlahkan 150. 180 dikurang 150, jawabannya 30. Jadi besar sudut C adalah 30 derajat. Oke, lanjut masih seputaran sudut, tapi sekarang beda
soal nih. Kalau sekarang segi 4 tali busur nih, tapi yang dibahas hanya tentang sudutnya. Dalam segi 4 tali busur, itu yang perlu kalian garis bawahi bahwa jumlah sudut yang berhadapan itu pasti 180 derajat. Misalnya, sudut A kan berhadapan dengan sudut C nih. Nah, ini kalau dijumlahkan pasti 180. Sudut B sama sudut D, ini kalau ditotal itu pasti 180. Begitu ya. Jadi dalam segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan jika dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Nah, soalnya kayak gini nih. Diketahui sudut A-nya doang 120 derajat, yang lain enggak. Pertanyaannya, berapa sudut BCD? BCD. Nah, ini berarti ini titik sudut di C tengah-tengah sini ya. Nah, ini berapa derajat katanya ini? Oke, A berhadapan sama C. Berarti kalau dijumlah harus 180 kan? Berarti sudut A jika dijumlahkan dengan sudut C itu pasti 180. Sudut A-nya 120 tambah sudut C sama dengan 180. Karena ini dari sudut C, maka ini pindahkan ke sini dikurang. Maka sudut C sama dengan 180 dikurang 120. Jawabannya 60. Oke, gitu. Lanjut yang ini. Sudut D-nya udah ada 110. Sudut B-nya ada variabelnya ini X. Pertanyaannya berapa nilai X, berapa sudut B? Oke, sudut B akan diketahui kalau X-nya sudah diketahui. Jadi terlebih dahulu kita cari variabel X-nya berapa. Kayak berdasarkan tadi teori bahwa ini kan berhadapan sama ini. B tambah D itu berarti pasti 180 ya, karena berhadapan. B-nya 10X, D-nya 110. Sama dengan 180. Ini jumlah sudutnya. Oke, yang mau dicari X-nya, ini pindahkan dulu ke sini. Karena nggak ada variabelnya. 180 dari tambah pindah ke sini jadi kurang. 180 kurang 110 jadi 70. 10X sama dengan 70. Sudah ketemu belum X-nya? Belum, karena masih ada 10-nya. 10 pindahkan ke kanan. Ini kan kali, lawan kali adalah bagi. Pindah ke sini jadi bagi. Maka X sama dengan 70 bagi 10 adalah 7. X-nya sudah ketemu. Nilai X-nya 10. 7 maaf. Kemudian suruh nyari sudut B-nya berapa. Dalam soal sudut B kan 10X. Sudut B sama dengan 10X. X-nya udah ada 7. Berarti tinggal diganti 10 kali 7 berapa? 70. Oke, lanjut. Nah, sama aja sih ini sama ini. Bedanya kalau ini ada variabel dua-duanya. Tentukan nilai X, tentukan besar sudut B. Oke. Ini dengan ini berhadapan. Jadi sudut B jika dijumlah dengan sudut D sama dengan 180 karena berhadapan. Sudut B 3X, sudut D 6X. 180 jumlahkan 9X sama dengan 180. 9-nya kita pindahkan, kali lawannya jadi bagi X-nya ketemu. 180 dibagi 9, 20. X-nya udah ada nih, nilai X-nya 20. Tinggal sudut B. Sudut B dalam soal itu 3X. Sudut B itu 3X. X-nya udah ada, 20. Berarti 3 kali 20. Berapa? 60. Oke. Terakhir, sudut antara dua tali busur. Nah, dua tali busur ada yang berpotongan di dalam, ada yang berpotongan di luar. Simpelnya gini, kalau dia berpotongan di dalam, maka untuk mencari dua sudut antara tali busur itu tinggal ditambah. Kalau berpotongan di luar, dikurang. Setengah dari sudut ini dikurang ini. Kalau yang ini, setengah dari sudut yang pusat ini dikurangi ini. DOC. Oke, contoh soal. Ini sengaja Ibu ambil contohnya ini karena nanti latihannya ada di LKS ya. Oke, jika sudut PTS 50 derajat, PTS ini berarti 50 derajat. Ini udah diketahui nih sudut tali busurnya nih. QOR 40. QOR, nah di sini 40. Tentukan sudut POS ini berapa katanya. Oke, berdasarkan rumus yang ini, bahwa sudut antara dua tali busur tinggal setengahnya dari ini dikurang ini, gitu. Setengah dari ini dikurang ini untuk mencari sudut yang ini. Sudut PTS sama dengan setengah dari POS dikurang sudut QOR. PTS-nya udah ada, tulis 50 tuh. Pindahkan. Setengah dari POS yang dicari, QOR udah ada, tulis. Ganti ya. Nah, ini kan biar nggak ribet, setengahnya pindah ke sini. Ini kan bagi, lawan bagi, kalau pindah jadi kali. Oke, 2-nya pindah ke sini jadi kali. 2 kali 50. Udah nggak ada setengahnya lagi. Sama dengan tinggal POS dikurang 40. Karena POS yang dicari,
Ini kita pindahkan ke sini. 2 kali 50 kan 100 ya. 40 pindah ke sini. Dari kurang jadi tambah karena pindah ruas. Oke, sudut POS sama dengan 100 tambah 40. Berapa? 140. Jadi sudut ini sama dengan 140 derajat. Oke, pembahasan hari ini cukup. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.